Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah menekan tombol merah-merahnya, telah mensubscribe. Semoga panjenengan semuanya yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, semoga semua saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita semuanya bisa saling mendoakan atau doa bidoa, menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, bisa berbicara, bisa melihat, bisa berjalan, bisa bernafas. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Masya Allah, begitu banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga seumpamanya seluruh daun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai buku, dan seluruh air di lautan dijadikan sebagai pena untuk menuliskan nikmat Allah, maka itu tidak akan pernah cukup. Pernah enggak kita sekali-kali itu berpikir begitu, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, pas kita mau tidur itu pernah enggak sekali-kali kita berpikir, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu lebih banyak ingat sama Allah atau lebih banyak lupa sama Allah? Tentunya kalau saya pribadi lebih banyak lupanya sama Allah. Padahal yang kita gunakan dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi semuanya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita menggunakan nikmat Allah tetapi kita lupa kepada yang memberikan nikmat itu. Masya Allah, begitu hinanya diri kita sampai-sampai kita lupa kepada yang memberikan nikmat. Kita kadang ingatnya itu hanya pas sholat saja. Dan lebih hinanya lagi, waktu kita sholat pun juga kita lupa kepada Allah. Masya Allah. Padahal ketika kita bisa bangun dari tidur, lalu kita bisa berdiri dan berjalan, ini saja sudah nikmat Allah yang luar biasa. Bayangkan saudara-saudara kita yang ketika tidur mau bangun itu aja nggak bisa, mau berdiri apalagi. Karena apa? Terkena penyakit stroke. Lah kita yang bisa dari bangun langsung berdiri, langsung berjalan, pernah enggak kita bersyukur? Enggak pernah. Karena memang hati kita penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan keserakahan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangnya. Insya Allah, Hamid bah. Insya Allah apabila kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena setiap apa yang kita berikan, yang kita terima dari Allah, Masya Allah, nikmatnya banyak sekali. Bisa jadi ketika kita bangun dari tidur bisa berdiri, itu adalah bangun yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bangun karena nggak bisa bangun karena stroke. Bisa jadi berjalannya kita ketika bangun dari tidur bisa berjalan, kita bisa berjalan saja, ini bisa jadi adalah berjalannya yang sangat diharapkan oleh banyak orang yang ingin jalan karena penyakit lumpuh. Bisa jadi yang kita makan hari ini, yang kita makan sahur tadi, yang kita makan buka tadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang nggak bisa makan karena kelaparan, orang miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Bahkan nafas yang begitu nikmat yang kita nikmati saat ini, kita bisa bernafas, bisa lega, ini bisa jadi adalah nafas yang banyak diharapkan oleh banyak orang yang ingin bisa bernafas seperti kita karena penyakit paru-paru. Bahkan kita bisa duduk dengan nyaman seperti Anya nih, bisa duduk seperti ini. Bisa duduk sambil nonton YouTube. Ini bisa jadi adalah duduk yang enak sekali yang diharapkan oleh banyak orang yang ingin duduk. Sampai enggak pernah bayang no, orang yang kena penyakit pasir
Mohon maaf. Orang yang punya penyakit ambeien itu pengen duduk yang enak aja, bah susahnya minta ampun. Duduk kayak gini aja rasanya itu kayak disundul duburnya itu sama linggis, sakitnya seperti itu. Lah kita yang bisa duduk dengan enak begini, pernah ndak kita bersyukur kepada Allah? Ndak. Jangankan duduk seperti ini digunakan untuk zikir mengingat Allah. Kadang-kadang malah buat ngerasani orang, buat maido orang, buat ngomongin kejelekan orang. Wes linggo nyantai. Apalagi ibu-ibu ini ambil petan-petan urung kok mari lek metani tumone bolone. Wes entek kabeh dipetani tangga-tanggane, wis mulai dari ujung sampai ujung wis entek dipetani. Masa lek metani urung rampung. Masyaallah. Rambut saya ini memang jelek, banyak kutunya, tapi saya tidak pernah metani rambutnya orangnya biar rambut saya. Insya Allah. Jadi mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kalau kita bersyukur, seorang bersyukur itu nanti bukan hanya mendapatkan surga di akhirat, insya Allah, tetapi juga mendapatkan surga di dunia. Bagaimana tidak? Orang bersyukur itu enak, dikasih sabar, dikasih susah, ya sabar, dikasih senang, ya syukur. Enak jadi wong muslim itu, jadi orang syukur itu enak, terima eng pandum. Kalau orang tidak bersyukur, dikasih uang 50.000 ngerangsani, wes susah. Sebab nggak bersyukur sudah dapat kesusahan di dalam hatinya. Kenapa? Karena tidak bersyukur. Kalau orang bersyukur, yakin bahwa hidup ini, kita ini hanya seperti wayang yang semuanya sudah diatur oleh dalang. Kita hidup ini semuanya sudah dituliskan di lauh mahfuz. Kita ini tinggal menjalani. Kalau orang main film itu, kita ini semuanya sudah disetting. Hidup kita ini settingan, semuanya sudah disetting sama Allah. Kita ini kalau main film, skenarionya, ceritanya, semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani saja apa yang dituliskan, yang diatur oleh Allah. Lah kalau kita tidak menerima dengan apa yang diberikan Allah, dikasih seperti ini kok tidak terima, kok ngerangsani, ya hidup kita akan sengsara. Karena hati itu tempatnya Gusti. Maka perbaiki hati dengan cara menerima ing pandum, jaga hati dari penyakit hati, ingin membenci, menyakiti, iri, dengki dan lain sebagainya, supaya kita tahu tentang siapa sejatinya diri kita dan bisa tahu tentang sakan paran dumati, biar kita tahu tentang tempatnya Gusti. Karena Gusti Allah itu tidak di Mekah, tidak di Madinah. Gusti Allah itu adanya di dalam hati kita itu, insya Allah. Untuk semua saudaraku, yang penting wes lah bersyukur saja kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau hidup kita ini masih susah dengan pandangan orang lain, berarti kita masih hamba yang amatiran. Kalau kita masih susah dengan pendapat orang lain, dengan komentar orang lain, hidup kita berarti masih amatiran, belum hamba yang sebenar-benarnya. Karena kalau hidup kita masih susah dengan pendapat orang lain, tidak akan pernah bahagia. Sampean kerja, ya nggak kerja nanti dikatakan memalas, kerja katanya nggak serang dengan tonggo, nggak punya katanya nggak mau kerja, sampean kaya katanya punya pesugihan. Pokoknya kalau orang selalu repot dengan pendapat orang lain, setelah hidupnya nggak akan pernah bahagia, susah begitu loh. Oleh sebab itu sampean nggak usah bingung dengan pendapat-pendapat orang lain, nggak usah bingung dengan pendapat orang, karena setiap orang itu berpendapat sesuai dengan argumentasinya, dengan asumsinya, dengan pikirannya dan dengan hatinya. Kalau memang hatinya busuk, mbok sampean berbuat seperti apapun ya akan tetap dirasa busuk. Kalau memang orang itu baik, tidak akan ada muncul sesuatu hal yang buruk. Jadi kalau kita hidup masih susah dengan pendapat orang lain, wis toh, hidup kita nanti nggak akan pernah bahagia. Karena ketika seseorang yang kerjaannya itu berkata buruk, karena memang di dalamnya sudah ada keburukan. Sampean menuang gelas, tinggal apa yang ada di dalam ceret tadi, mau menuang ceret ke dalam gelas tadi. Kalau di dalamnya itu teh, ya keluar teh. Kalau di dalamnya itu kopi, ya keluar kopi. Kalau di dalamnya air putih, ya keluar
air putih. Kalau di dalamnya comberan, yang keluar ya comberan. Oleh sebab itu tidak usah bingung begitu, karena apabila ada seseorang yang setiap orang ini itu sana itu semuanya dicium seperti bau tembelek, sejatinya bukan yang ada di depannya itu bau tembelek. Sejatinya tembelek itu apa? Telak lencong, tai ayam. Itu memang ada di hidungnya. Sehingga siapapun yang dia cium, siapapun yang di hadapannya, yang dilihatnya, itu semuanya bau tai ayam. Karena apa? Karena memang tai ayam itu sejatinya ada di hidungnya. Jadi lihat aja orang yang seperti ini, wes toh kerjaannya setiap hari ya cuman ngerasani orang, yo ngomong nih kae, nanti gantian ya tetap seperti itu aja terus kerjaannya, karena memang nggak punya pekerjaannya cuman ngomongin orang itu saja. Kalau punya pekerjaan ya mungkin kerjaannya ngomongin orang, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan zikir, sibuk dengan pekerjaannya. Itu kalau memang rasibis lah. Yang penting kita, yang terpenting saling mendoakan, saling menyayangi. Jadi jangan sampai kita bangga dengan ibadah kita sehingga kita menghina orang-orang yang tidak beribadah. Ketika kita bisa sholat, jangan bangga dengan sholat kita sehingga kita menghina orang yang tidak sholat. Ketika kita tidak maksiat, jangan bangga dengan ketidakmaksiatan kita lalu kita menghina orang yang maksiat. Belum tentu orang yang selalu taat itu akan masuk surga. Jangan bangga dulu. Ada salah satu hikayat yang menceritakan bahwa seseorang yang kerjaannya membunuh orang, kerjaannya itu judi, dimasukkan surga oleh Allah. Dan ada seseorang yang menghafal Al-Quran tetapi di dalam matinya su'ul hatimah, itu ada. Menghafal Al-Quran pada akhirnya di akhir hayatnya menjadi su'ul hatimah, itu ada. Makanya kita jangan bangga dengan ibadah kita dan jangan menghina orang-orang yang bermaksiat. Didoakan, dinasihati dengan cara yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai ketika ingin berbuat sesuatu hal yang baik dilakukan dengan hal yang tidak baik, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang tidak baik.